Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Jumpa lagi dengan Ustazah Mastam Suyuti. Di pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari di pelajaran kali ini? Yuk kita simak tujuan pembelajarannya. Ini dia. Perhatikan gambar-gambar berikut. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Berikut penjelasannya. Pada gambar pertama, profesi seorang pelukis. Pada gambar kedua, profesi seorang sutradara. Pada gambar ketiga, profesi seorang penari. Dan pada gambar yang keempat, profesi seorang pesulap. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, maka profesi yang ditunjukkan dari gambar tersebut adalah profesi seorang pekerja seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Soleh-soleha, marilah kita amati gambar tari berikut. Silahkan kalian mengisi jenis tari apa saja yang ditunjukkan oleh gambar ya. Dan pasangkan keterangan berikut dengan gambar yang sesuai agar kamu mengetahui nama tari dan asal tari daerah tersebut. Selamat mencoba. Soleh-soleha, yuk kita gali pengetahuan tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi,
ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. 3. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Berdasarkan bacaan yang Ustazah bacakan dari berbagai sumber, yuk kita lakukan kegiatan-kegiatan berikut. Ini dia. Soleh-soleha, mari mengamati lingkungan tempat tinggal kita berada. Pertama, buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kedua, amatilah manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan rumah kita. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu agar lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Soleh-soleha, banyak orang yang bercita-cita sebagai seorang seniman. Banyak orang yang bekerja di bidang seni. Hal ini dikarenakan seni bisa menjadi fasilitas bagi seseorang dalam mengungkapkan ide, perasaan, dan bakatnya. Salah satu seni yang digemari adalah seni tari. Seni tari bisa menjadi media hiburan, meningkatkan kesehatan tubuh, sarana komunikasi, meningkatkan keseimbangan dan konsentrasi tubuh, memberikan keterampilan secara khusus, serta sarana bersosialisasi. Seni yang baik adalah seni yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Apakah kalian ingin menjadi seorang penari? Seni adalah keindahan. Ia dapat tampil dalam beragam bentuk dan cara. Apapun bentuk dan caranya, selama arah yang ditujunya mengantar manusia ke nilai-nilai luhur, maka ia adalah seni Islami. Karena itu, Islam dapat menerima aneka ekspresi keindahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan fitrah menyenangi keindahan kepada manusia. Karena itu, seni diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, soleh-soleha, demikian pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Pesan Ustazah, tetap menjaga kesehatan, iman dan imun kita, dan sholat tepat waktu. Mari kita berfastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Setiap hari